Salah satu otomatis pompa air adalah flow switch. Flow switch ini bekerja karena adanya aliran air yang melewatinya. Begitu air keran ditutup atau dibuka, flow switch akan bekerja. Saat dibuka, flow switch akan menyambung arus dan pompa akan bekerja. Begitu ditutup, arus akan terputus dan pompa akan bekerja. Flow switch ini hanya dipergunakan untuk booster pump karena cara kerjanya hanya memanfaatkan adanya aliran yang terjadi oleh torrent atau tang penampung air. Flow switch tidak bisa digunakan untuk pompa hisap. Detailnya akan kita bahas video berikut ini. Inilah breakdown komponen flow switch ya. Di sini join untuk inputnya ya. Join untuk inputnya seperti ini, kemudian ini housingnya, lalu ini adalah join untuk outputnya ya. Tentu dilengkapi gasket ya. Bagian ini juga dilengkapi gasket. Itu. Lalu ini adalah cap tutup dari mainboard. Di dalam ini ada mainboard ya. Ini adalah rumah mainboard, kemudian ini wiring koneksinya. Jadi di bagian dalam sini ada switch, namanya reed switch ya, reed switch. Biasa dipakai untuk tutup laptop gitu ya. Kalau laptop ditutup itu kan powernya mati. Nah ini reed switchnya bersama ya, ini di hardlock karena biar tidak gampang kena goncangan gitu ya, dikunci di hardlock. Di dalamnya ada mainboardnya, ini tutupnya. Lalu ini adalah housing atau guidance-nya pedal. Jadi ini pedal. Nah pedal ini ada spring dan ada magnet. Magnet ini nanti yang kontak sama reed switch ya. Jadi di fungsi dari magnet inilah yang bisa menyambungkan kontak point ya, relaynya si reed switch itu. Lalu ini adalah rumah pedalnya ya, ini pedal, ada o-ring, kemudian ini baut utamanya. Jadi itu ya breakdown dari komponen flow switch. Pada inti fungsinya ada di sini, pedal dan mainboard. Inti fungsinya flow switch ada di sini ya, ada pedal, kemudian ada reed switch. Pedal ini bergerak, reed switch-nya bekerja, seperti itu. Ya, apapun tipenya flow switch, cara kerjanya sama ya, seperti itu. Untuk memasang ulang ya, jangan khawatir, ini sangat mudah sekali ya. Jadi pertama di sini ada pin, ini ada pin, lalu ini ada lubangnya ya, lubang ini masuk ke pin sini ya. Masuk sampai mentok. Lalu ini ya pedalnya, bagian magnet masuk ke sini. Nah yang ada ini ya, lingkaran ini masuk ke sini, posisinya di sini. Jadi langsung masukin aja ya, udah nggak bakalan kebalik. Lalu di sini yang ada poin lingkaran di sini, ini harus dapat ini ya, seperti itu. Udah selesai ya. Terus bagaimana menunjukkan capnya ya, cap di sini harus sesuai pedal. Aliran pasti dari sini ya, nggak mungkin dari sini, dari lawan springnya. Kalau spring ini di belakang ya, di sini inputnya.
Jadi aliran airnya harus memasang capnya seperti ini. Dari sini menuju keluar, masuk keluar. Ya, udah selesai. Lalu masang ke housingnya, pasang dulu o-ringnya. O-ringnya di sini, di housingnya, sorry. Kemudian ini inputnya ya, ini outputnya. Jadi seperti ini. Nah, baru dipasang ke 4 pin. Selesai, dilanjutkan ke pemasangan joinnya ya. Pertama ini masukin seperti ini ya, lalu ini gini gasketnya, terus sorry balik, ini nanti masanya sama ini begini ya. Nah, ini pakai kunci L. Nah, kebetulan saya belum siap kunci L nya. Oke, terus ini bagian di sini. Oke, ini gasketnya dipasang di sini, baru disambungkan di sini. Udah selesai. Oke, ini masuk sini ya, baru disambung ke pipanya. Oke, ini satuin nih, ini ya. Ini, lalu ini shock drat dalam ya, shock drat dalam. Oke ya, ini belum kencang, ini karena apa, pendek ya, jadi nanti harus dipotong dulu, ini potong baru bisa. Kurang lebih gambarannya gitu. Nah, ini input, ini output ya. Lalu ini nanti dihubungkan ke kabel utamanya, gitu ya, simpel banget. Masalah-masalah yang sering terjadi pada flow switch ya, ini pertama, dia tidak mau on ya, jadi kran sudah dibuka tapi tidak nyala. Nah, ini biasanya pedalnya itu tidak bergerak ya, karena stuck, mungkin karena ada apa yang mengganjal gitu ya di situ. Harusnya dia bergerak pedalnya, jadi tidak bergerak. Nah, itu biasanya ada ganjalan di bagian belakangnya. Nah, cukup dibersihkan aja ya. Kalau ketemu seperti ini, cukup dibersihkan. Makanya pompanya harus ada strainernya, harus ada saringannya, agar tidak ada sampah yang masuk atau ya benda-benda lain lah yang masuk ke sini. Kemudian masalah yang kedua, tidak mau mati ya, kerannya sudah ditutup tapi tidak mau mati. Nah, ini juga sama ya, kendalanya pedalnya tidak mau bergerak. Nah, masalah yang lain adalah di dalamnya ini ada reed switch ya. Reed switchnya nempel ya, jadi dia tidak mau buka atau nutup, nempel gitu ya. Nah, kalau nempel dia ya on terus, tidak mau mati dia.
Nah itu karena biasanya overload ampernya. Kalau sudah overload ampernya itu kayak ini ya, sama kayak alas gitu, jeret itu langsung nempel ya. Nah supaya nggak overload bisa ditambahkan ini kontak ya, elektrik kontak atau relay apalah tambahan ya, kontaktor. Meskipun ini sebenarnya sudah AC ya, tapi kadang ini speknya itu rendah ampernya ya, paling ampernya cuman ya kisaran 1,5 untuk segitu ya besarannya. Dia sistemnya itu pakai teriak ya. Itu penanganannya supaya lebih awet ya gunakan kontaktor, tapi ini mungkin tambah biaya, makanya banyak kelemahannya sebenarnya. Problem yang lain, pada saat ditutup kran dia nggak langsung mati, perlu waktu lama. Itu biasanya dipakai kondisi pipanya panjang gitu ya, krannya jauh banget, jadi air itu masih ngalir gitu, nggak langsung berhenti. Nah itu masalah-masalah yang terjadi pada flow switch. Nah flow switch ini memang kelebihan utamanya dia tidak ada bunyi ya, seperti hanya bunyinya pressure switch yang cetak-cetak gitu. Dia memang benar-benar sunyi, senyap, karena memang hanya elektrik gitu ya, magnet bergerak dihubungkan ke reed switch, udah seperti itu. Cuman kelemahannya memang lebih banyak ya, aliran airnya biasanya minimal 3 liter per menit, yaitu dia baru bisa bekerja. Ya itu saja kondisi problem-problem umum ya untuk flow switch. Ya ini adalah permasalahan lapangan ya. Jadi ketika kita punya pompa pressure switch ya, pressure switch seperti ini akan timbul masalah yang biasa disebut dengan cetak-cetak ya. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, cetak-cetak ini ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini karena tabung tekannya sudah tidak bisa mengkompresi ya, karena penuh dengan air. Nah, salah satu solusinya adalah kita bisa menggunakan flow switch ini ya, untuk mengkombinasi antara pressure switch dan flow switch, jadi kombinasi saklar otomatis. Nanti bisa kita hubungkan seperti ini dan kabelnya akan kita sambung. Nah, seperti apa? Coba kita akan langsung ganti, dan hasilnya bagaimana nanti kita cek apakah masih cerak-cerak atau cerak-ceraknya hilang. Kita ikuti terus video berikutnya. Ya, ini sudah terpasang flow switch-nya ya, pasang, kemudian kabelnya sudah kita sambung ya. Penyambungannya hanya bisa dilakukan paralel ya, jangan di seri, tapi di paralel ya. Karena kalau di seri ya nanti sama aja gitu, dia masih sama jarak cetek. Nah, kita buktikan ya dengan penambahan flow switch dan akumulator penuh dengan air, apa yang terjadi. Mantap. Aliran kecil pun tidak masalah, tidak ada bunyi cetak-cetak. Oke, jadi seperti itu sudah bisa kita buktikan bahwa dengan penambahan flow switch ya, pressure switch yang cetak-cetak sudah bisa teratasi ya. Sangat mantap sekali ya. Dan ini sudah ada ya satu kemasan namanya APC
automatic pressure control, yaitu kombinasi keduanya. Harganya memang masih relatif mahal ya, antara 200-an sampai 400-an, dan ada yang lebih mahal juga 600-an. Dan sekarang banyak sekali brandnya. Jadi kalau misalkan nanti beli pompa baru, sebaiknya ya beli yang manual tambah APC aja daripada beli otomatis atau ditambah flush-switch. Biayanya pun hampir sama ya, seperti itu. Tapi semua kembali pada konsumen ya, kepada pembeli. Silakan mau pilih yang mana. Kalau low budget ya nggak masalah, beli yang pressure switch ya, atau yang flow switch saja ya, hanya untuk booster. Jadi booster, istilah booster adalah penguat ya. Booster itu penguat tekanan yang sudah ada dari torn ya, yang tadinya lemah ditambah pompa. Pompa ini sebagai penguat, seperti itu istilahnya. Nah, sudah terbukti bahwa penambahan flow switch bisa mengatasi cerak-ceraknya pressure switch. Silahkan dicoba. Seperti itulah detail flow switch, penggunaan, cara kerja, fungsi, dan bahkan troubleshoot flow switch. Semoga dapat memberi informasi baru buat mengatasi permasalahan otomatis pompa teman-teman semua. Selamat mencoba.